这么强的结界之术。红袍。接枪！Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan dalam menjalani hari-hari ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Martial God Asura episode ke-10. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. 来之前就答应苏梅了，那你千万小心。他还会缺这个吗？好了。 Episode ke-10 dimulai dari seorang penatua sekte kecil yang diminta bantuan oleh seorang master mental jubah abu-abu. Ketua sekte ini kelihatan cukup gusar karena selama ini dia merasa tidak pernah berbuat salah atau menyenggol master mental manapun, tapi kenapa ada seorang master mental jubah abu-abu datang ke sektenya? Bahkan di sini ketua sekte bertanya-tanya kepada dua orang muridnya, apakah kedua muridnya ini ada turun gunung dan memprovokasi orang-orang di dalam kota. Kedua muridnya menjawab bahwa mereka tidak ada turun gunung sama sekali beberapa waktu ini. Dan jawaban tersebut pun membuat ketua sekte semakin gelisah, di mana menurutnya master mental dengan jubah putih saja sudah menakutkan, apalagi master mental dengan jubah abu-abu. Karena tidak punya pilihan lain, pada akhirnya ketua sekte bersedia untuk bertemu dengan master mental jubah abu-abu tersebut. Dan yap, benar sekali guys, master mental jubah abu-abu tersebut adalah Chu Feng yang sengaja datang ke dalam sekte kecil ini untuk meminta sebuah bantuan. Dengan memberikan sejumlah uang yang dia dapat, Chu Feng ingin kalau sekte kecil ini mempersiapkan sesuatu agar dia bisa diarak menuju kota burung Vermilion, tempat di mana keluarga Su berada. Sementara itu di kediaman keluarga Su, Suru sangat marah ketika mengetahui ayahnya benar-benar akan menikahkan Sumei dengan sang Guanya. Diketahui selama hidup Sumei dan Suru selalu menuruti kemauan dari sang ayah, tapi kenapa balasan seperti ini yang harus didapatkan oleh Sumei? Patriark Su sendiri kelihatan sangat kesal dengan perkataan Suru karena di sini juga posisi dia sudah tidak punya pilihan lain lagi, di mana pernikahan sang Guanya dan juga Sumei menyangkut masa depan keluarga Su mereka di dalam kota burung Vermilion. Diketahui kalau keluarga Sangguan mendapat dukungan dari kota Xuanwu dan keluarga Pangeran Cilin, jadi keluarga Sangguan bisa dengan sangat mudah menghapuskan keluarga Su mereka dari kota ini. Namun ya tetap saja Suru masih kecewa kepada ayahnya karena hanya demi jabatan penguasa kota, si ayah malah merelakan kebahagiaan kedua anaknya. Beberapa saat kemudian Suru menemui Sumei yang sedang di make up oleh kedua orang perias pengantin. Dia pun langsung meminta Sumei untuk mengganti baju karena pada saat ini mereka berdua harus melarikan diri dari kota burung Vermilion guna bisa menghindari pernikahan paksa ini. Namun ya di sini Sumei kelihatan cukup enjoy karena dia sangat percaya bahwa Chu Feng akan datang untuk menolongnya. Yap, benar guys, beberapa waktu yang lalu Chu Feng memang sudah berjanji untuk menolong Sumei dari keluarga Sangguan. Meskipun Suru sudah memaksa adiknya untuk pergi karena belum tentu Chu Feng juga akan datang, tetap saja Sumei sangat percaya kalau Chu Feng akan menepati janjinya hari ini karena sebelumnya juga sudah mengalahkan Gong Luyun. Sumei percaya kalau Chu Feng akan datang dan mengalahkan keluarga Sangguan sendirian.
Di saat yang sama, seorang pasukan keluarga Su datang menemui Patriark Su sembari panik karena keluarga Sangguan sudah datang. Kalau keluarga Sangguan sudah datang, kenapa kita harus panik? Ucap Patriark Su kepada seorang pasukan tersebut. Ternyata di sini keluarga Sangguan datang bukan hanya ingin menikahkan Sangguan Ya saja, melainkan juga akan menikahkan Sangguan Yu dengan Nona Suru. Sementara itu di depan kota burung vermilion, sekte kecil yang sebelumnya diminta bantuan oleh Chu Feng sudah sampai di depan kota. Dan yap, benar sekali di sini Chu Feng sudah diarak layaknya seorang pengantin yang ingin melamar wanita pujaan hati. Ketua sekte kecil bertanya kepada Chu Feng sebenarnya ada keperluan apa sampai-sampai harus diarak seperti ini ke kediaman keluarga Su. Dari dalam keranda Chu Feng menjawab kalau ketua sekte akan tahu ketika mereka sudah sampai nanti. Kembali ke kediaman keluarga Su, Patriark Su kelihatan sangat marah dan mempertanyakan kenapa keluarga Sangguan ingin menikahi kedua putrinya. Sangguan Yu menjelaskan kalau dia sudah lama mengagumi penatua Suru, jadi pernikahan kali ini akan dilakukan sekaligus guna menghemat biaya mahar yang diberikan kepada mempelai wanita. Sontak hal ini pun membuat Patriark Su sangat marah besar karena dia merasa kalau keluarga Sangguan benar-benar tidak punya malu. Dengan wajah yang dingin, Sangguan Yu berkata kalau Patriark Su harus menyetujui pernikahan mereka karena kalau tidak, kediaman keluarga Su di kota burung vermilion ini akan menjadi sebuah pemakaman. Sementara itu, seorang pelayan memberitahu kepada Suru dan juga Sumei kalau Patriark Su sedang bertarung dengan Sangguan Yu di halaman rumah. Si pelayan juga memberitahu kalau kedatangan Sangguan Yu menemani Sangguan Ya adalah untuk menikahi Sumei dan juga Suru sekaligus. Kembali ke halaman rumah, Patriark Su tampak tidak berdaya di hadapan Sangguan Yu dikarenakan memang ranah dari Patriark Su juga tidak lebih tinggi ketimbang Sangguan Yu. Di saat yang sama pula tetua Suru keluar dari kamar dan langsung meminta Sangguan Yu untuk melepaskan ayahnya. Di satu sisi, Sangguan Ya kembali menggoda Sumei untuk meminta agar kakaknya mau menikah dengan Sangguan Yu. Namun ya di sini kelihatan kalau Sumei menolak apa yang diinginkan oleh Sangguan Ya. Di saat yang bersamaan juga Suru berkata bahwa dia bersedia untuk menikah dengan Sangguan Yu asalkan ayahnya dilepaskan pada saat ini. Dan raut kesedihan pun jelas terlihat pada wajah Patriark Su karena bencana di dalam keluarga Su mereka benar-benar sudah terjadi pada hari ini. Tak berselang lama, Suru juga meminta Sumei agar menemaninya kembali ke dalam kamar guna bisa memakai gaun pernikahan. Suru berbicara kepada Sumei kalau orang yang mereka tunggu yaitu Chu Feng tidak akan pernah datang untuk menolong. Terlebih lagi di sini Suru memberikan sebuah pil kepada Sumei untuk dimakan ketika mereka berdua sudah sampai di kediaman keluarga Sangguan. Mimin juga nggak tahu ya guys ini pil apa. Pada saat momen sedih ini, tiba-tiba saja kembali terdengar rombongan arak-arakan pengantin yang datang ke kediaman keluarga Su. Dan yap, benar sekali ini adalah rombongan sekte kecil yang membawa Chu Feng. Di hadapan Sangguan Ya dan juga Sangguan Yu, ketua sekte kecil menjelaskan kalau dia sedang mengantarkan seorang master mental dengan jubah abu-abu untuk menikahi kedua putri keluarga Su sekaligus. Sontak hal ini pun membuat Sangguan Ya dan juga Sangguan Yu tidak menyangka karena kenapa ada orang lain yang juga berani melamar Sumei dan Suru. Sangguan Ya pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada orang-orang sekte kecil tersebut. Namun ya sebelum baku hantam, ketua sekte kecil berkata kalau tuan master mental mereka sudah menyiapkan sebuah hadiah peti mati kepada Sangguan Yu dan juga Sangguan Ya. Dan hal ini pun sontak membuat Sangguan Ya sangat kesal serta memulai perbaku hantaman dengan murid-murid sekte kecil.
Di satu sisi, Sang Guan Yu juga kelihatan marah dan menggunakan kekuatannya guna menyerang Tuan Master Mental. Namun ya, serangan tersebut tidak berhasil karena Chu Feng dengan mudah menghalaunya. 居然有这么强的结界之术！红袍。 Lebih kagetnya lagi ketika Sang Guan Yu mengetahui kalau Master Mental berjubah abu-abu yang ingin menikahi Suru dan Sumei adalah Chu Feng yang dia anggap sudah mati. Kedatangan Chu Feng ini juga sontak membuat Sumei merasa senang karena dia juga sudah sangat yakin kalau Chu Feng pasti akan datang untuk menolong. 一定会来的，他一定会来的。 接枪！ Dalam beberapa gerakan melawan Sang Guan Yu, Chu Feng kelihatan sedikit terluka karena dia belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sekarang adalah giliranku, ucap Chu Feng sembari mengeluarkan teknik rahasia harimau putih guna menyerang Sang Guan Yu. Sontak hal ini pun membuat Sang Guan Yu sangat ketakutan. Dia bahkan meminta Patriarch Su untuk menyelamatkannya serta berjanji akan pulang dan tidak akan pernah mengganggu keluarga Su lagi. Tidak ada lagi keluarga Sang Guan di kota burung Vermilion ini, ucap Chu Feng sembari membunuh Sang Guan Yu di hadapan semua orang. Setelah membunuh Sang Guan Ya dan juga Sang Guan Yu, Chu Feng juga menemukan sebuah surat yang ada pada Sang Guan Ya. Beberapa saat kemudian, di dalam kediaman, Patriarch Su berterima kasih karena Chu Feng pada hari ini sudah menyelamatkan keluarga Su mereka dari bencana. Tidak perlu berterima kasih paman, aku dan keluarga Sang Guan memang punya dendam pribadi. Lagi pula Sumei dan Suru adalah kerabatku di sekte Qinglong, ucap Chu Feng kepada Patriarch keluarga Su. Namun ya, di sini Patriarch Su merasa berterima kasih sekaligus benar-benar mempertimbangkan tawaran Chu Feng untuk menikahi Suru dan juga Sumei sekaligus. Sontak hal ini pun membuat Chu Feng kaget karena ya kata-katanya untuk menikahi Suru dan Sumei hanya dia gunakan untuk memprovokasi keluarga Sang Guan saja dan bukanlah sesuatu yang serius. Begitu pula dengan Suru dan Sumei yang terlihat kaget dengan keputusan dari sang ayah. Namun ya, di sini terlihat bahwa Sumei tidak keberatan jika Chu Feng mau menikahi kakak perempuannya. Tentu saja keputusan yang dibuat oleh Patriarch Su bukanlah lelucon, di mana menurutnya Chu Feng sudah berhasil mengalahkan Gong Luyun dan menyelamatkan keluarga Su dari ancaman keluarga Sang Guan. Jadi kedepannya tidak akan pernah ada orang yang berani macam-macam jika Chu Feng menikahi salah satu putrinya. Saat situasi canggung ini sedang berlangsung, tiba-tiba saja datang seorang pasukan yang memberikan sebuah surat kepada Patriarch Su. Dan betapa kagetnya semua orang tidak terkecuali Chu Feng ketika mengetahui isi surat tersebut melaporkan kalau keluarga Chu sudah dimusnahkan seluruhnya. 楚风，被灭门了。 Kabar bahwa keluarga Chu sudah dimusnahkan juga sekaligus menutup episode 10 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika Mimin masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.